Malam ini saya baru saja bertemu dengan keluarga dari Dedi dan Reza terkait proses penanganan tindak pidana penganiayaan yang terjadi dan ditangani oleh Polsek Sunggal. Ya, Polsek Sunggal. Beberapa saat lalu yang kejadiannya terjadi pada tanggal 21 Desember. Ya, yang teman-teman sekalian ketahui, penanganan itu menjadi pertanyaan masyarakat banyak terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Sunggal. Untuk mengetahui proses penanganannya, saya sudah mendengar penjelasan paparan dari penyidik. Termasuk malam ini saya mendengarkan penjelasan dari ahli, pendapatnya terkait dengan fakta-fakta yang sudah disampaikan oleh penyidik dari aspek hukum. Dan tentunya saya bekerja, teman-teman sekalian, penyidik tidak bekerja hanya berbicara ajas kepastian hukum, tetapi ajas kemanfaatannya. Ajas kemanfaatan untuk siapa? Untuk semua pihak tentunya. Karena di sini ada korban, orang yang meninggal, pihak yang meninggal, dan ada pihak yang diduga melakukan penganiayaan tersebut. Maka dua pihak harus saya dengar sebagai penyidik. Makanya saya dengarkan, saya undang kedua belah pihak dari keluarganya masing-masing dan mendengarkan apa tanggapan mereka. Saya perlu sampaikan dari apa yang sudah saya dengar. Yang pertama, proses hukum berjalan dengan baik dan benar. Bahwa tersangka saat ini sudah ditetapkan, kemudian tidak dilakukan penahanan. Teman-teman, itu bagian kewenangan dari tanggung jawab penyidik. Bukan berarti kalau tidak ditahan, prosesnya tidak dijalankan, tapi masih tetap berjalan semuanya. Karena ada alasan subjektif dari penyidik. Yang kedua, juga teman-teman sekalian, ya, penyidik bekerja semena-mena. Karena sebagaimana aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu akan diuji, ya, sebagai salah satu kontrol dari mekanisme sistem criminal justice sistem peradilan pidana yang menjadi dasar proses penyidikan ini. Sehingga kita tidak bisa berpendapat dan kita tidak bisa melakukan tindakan, penyidik tidak bisa melakukan tindakan yang semena-mena. Oleh sebab itu, semua langkah dan tindakannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa? Sesuai dengan pasal 78, 77 dan 78, maka langkah penyidik yang melakukan baik itu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan yang diduga tidak sah, maka akan dapat diuji melalui pra-peradilan. Dan itu harus dipertanggungjawabkan penyidik. Oleh sebab itu, sekali lagi, proses penyidikan yang dilakukan ini tidak hanya berbicara kepastian hukum, tetapi ajas kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak. Oleh sebab itu, langkah yang saya sudah sampaikan tadi kepada para penyidik adalah menarik perkara ini ke Polda untuk ditangani dan menghindari polemik-polemik yang terjadi, teman-teman sekalian. Saya berharap masyarakat bisa mempercayakan sepenuhnya proses penegakan hukum ini, yang tentu harus dapat memenuhi rasa keadilan dari semua pihak, baik itu yang merasa keluarganya menjadi korban maupun dari pihak yang melakukan kejadian tersebut. Nanti kita akan uji di pengadilan. Namun yang kedua, saya juga memberikan kesempatan dan ruang kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi alternatif penyelesaian perkara ini. Tidak hanya mengutamakan pendekatan penegakan hukum semata, tetapi bagaimana kedua belah pihak bisa mencapai kata sepakat untuk dapat menyelesaikan masalah ini di luar mekanisme hukum yang berlaku. Ini saya berikan ruang dan saya sudah perintahkan kepada Dirkrim untuk memberikan ruang ini berserta Kapolsek supaya sambil berjalan ruang itu diberikan kepada kedua belah pihak. Sekali lagi, saya juga mengucapkan turut berprihatin dan berbelasungkawa serta prihatin kepada apa yang terjadi dan dialami oleh kedua belah pihak. Saudara Dedi
sebagai tersangka, tapi penyidik punya tanggung jawab dan saya sudah perintahkan untuk 3 pelaku lainnya yang membegal itu harus segera ditangkap. Mohon doanya mudah-mudahan itu bisa segera tertangkap dan membuat semakin jelas perkara ini. Demikian teman-teman sekalian, ya. Terima kasih. Ya. Tadi kita sudah melakukan gelar perkara ya berkaitan dengan fakta-fakta yang digambarkan oleh penyidik. Kemudian kami dari ahli menganalisis berkaitan dengan fakta itu. Tadi benar apa yang dikatakan oleh Pak Kapolda Sumatera Utara. Pertama, di dalam hukum itu kita tidak hanya berorientasi kepada apa yang dinamakan dengan kepastian hukum ya, tetapi tujuan pidana itu adalah melakukan restorasi, artinya perbaikan bagaimana antara para pihak ini dan lain sebagainya untuk dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan tidak menutup kemungkinan dilakukannya juga proses penegakan hukum dalam hal berkaitan dengan berkaitan dengan apabila tidak dilaksanakan mekanisme secara restorasi. Jadi di dalam hukum itu tidak hanya berorientasi kepada kepastian hukum, tetapi ada dimensi apa yang dinamakan dengan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri di dalam proses penegakan hukum. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dalam hal proses penyidikan dan sebagainya ini berorientasi bagaimana melakukan restorasi, perbaikan, dan juga telah hadir didengar langsung korban maupun juga pelaku, dan juga ada juga pelaku sebagai korban dalam kejahatan ini. Jadi dimensi dalam hukum pidana itu kita akan melakukan proses yang dilakukan ini sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. Mungkin itu. Artinya kalau restorasi ini antara kedua belah pihak ini, kasus ini bisa berakhir ya Pak? Ya, itu tadi berorientasi kepada kemanfaatan. Nah, jadi hukum pidana bukan hanya kepastian hukum, karena kepastian hukum nanti menimbulkan dendam dan lain sebagainya, kan begitu ya. Karena di dalam hukum itu kan kita dasarkan kepada sistem pembuktian yang ada. Jadi langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara untuk mengambil alih berkaitan dengan penerapan kemanfaatan dan keadilan itu bagi semua pihak itu langkah tepat di dalam proses penegakan hukum pidana. Karena penegakan hukum pidana kita ini, kita kan sudah masuk kepada aliran modern nih, bukan aliran klasik. Kalau klasik kan mempenjarakan orang, dendam dan lain sebagainya, tetapi aliran modern di dalam hukum pidana itu adalah berkaitan dengan restorasi yang berorientasi kepada keadilan dan kemanfaatan bukan satu pihak tetapi kedua belah pihak. Nah, itulah tujuan hukum pidana. Jadi Polda Sumatera Utara berorientasi kepada pencapaian dari tujuan hukum pidana itu sendiri berkaitan dengan melakukan restorasi para pihak dan lain sebagainya. Jadi dimensi penegakan hukum ya, kemudian yang berorientasi kepada transparansi yang bersifat keadilan, transparansi berkeadilan.